أنت الكريم وجودك المعهود، يا بر يا صمد ويا مقصود، بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود. أنت الكريم وجودك المعهود، يا بر يا صمد ويا مقصود، بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود. يا حي يا قيوم بابك واسع والعبد منطرح وأنت حميد، ووسيلتي يا رب طه المصطفى نور الوجود الحامد المحمود. خير البرية خير داع للهدى ومقامه يوم اللقاء مشهود. ختم النبيين الكرام إمامهم هو في كتابك شاهد وشهيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di bulan yang mulia dan di hari yang sangat mulia ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, guru kita bersama yang besar kita di mana Rizik dan Hussein Syihab beserta rombongannya. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan untuk kita semua dan menambahnya semangat kita dalam thalabul ilm. Maka tidak panjang lebar kita sama-sama menggunakan nasihat-nasihat beliau yang insya Allah pastinya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita mohonkan kepada Dewa Rizik Syihab untuk memberikan wasiat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya dan rombongan bisa bersilaturahim ke pondok pesantren Darul Fuqara, satu pondok pesantren yang bagi saya punya makna tersendiri karena pendiri daripada pesantren ini ayahanda tercinta, guru besar kita semua, Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Kufri rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Beliau adalah guru saya, jadi saya bertahun-tahun dulu belajar kepada Habib Syekh ketika beliau selalu mengajar di Masjid Jami' An-Nur di Petamburan. Jadi sejak saya dari SD
Saya tuntun oleh saya punya kakak. Nah, ini kakak saya Habib Wahid Al-Hamid, saudara saya yaitu Limpo. Beliau yang menuntun saya masih SD, belum ngerti apa-apa. Nah, dituntun oleh Habib Wahid di Masjid An-Nur, terus kita mengikuti pelajaran dulu apa suka pakai kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu Riyadhus Shalihin itu dari awal sampai akhir kita hatamkan, dibacakan, jelaskan, ambil hikmahnya oleh guru kita semua Al-Habib Syekh Ali Al-Qudri. Mudah-mudahan kita doakan agar almarhum ditempatkan dalam Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, Firdaus, dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga untuk semua anak-anak yang ditinggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada semua para santri di sini, manakala seorang santri duduk di pondok pesantren menuntut ilmu, berarti dia sedang menjalankan kewajiban Islam. Karena Nabi mengatakan, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Berarti kalau kalian lagi menuntut ilmu, kalian lagi menjalankan kewajiban Islam. Kalau menjalankan kewajiban yang namanya wajib, berarti kalau kita jalankan kita mendapatkan alhamdulillah. Kemudian kita ingat ada pesan menarik dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu. Beliau berpesan kepada generasi muda, di mana beliau mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, segenap anak-anak muda, i'lamu ketahuilah anna hayatal fata, sesungguhnya kehidupan seorang pemuda itu bil ilmi wat tuqa, harus diisi dengan ilmu dan takwa. Wa idza lam yakuna, kalau dua perkara ini tidak ada, ilmu tidak ada, takwa tidak dimiliki oleh seorang pemuda, fala bimaru bi hayati, maka tidak ada artinya bagi kehidupan si pemuda tadi." Begitu kepada semua santri di sini, kalau kita ingin hidup berarti, bermakna, seorang pemuda yang betul-betul berguna bagi agama, isilah hidup kita dengan ilmu dan takwa. Isi dengan ilmu dan takwa, sehingga kalian baik pada saat nyantri maupun setelah lulus nanti, insya Allah betul-betul memiliki makna kehidupannya untuk Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat berpesan bukan cuma ngomong doang, bukan, karena beliau semenjak remaja sudah membuktikan diri hidupnya diisi hanya dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Ali ini kalau bicara begitu memberikan nasihat kepada kita, beliau sudah laksanakan itu nasihat untuk diri beliau. Bagaimana saat hidupnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengisi hidupnya dengan ilmu dan takwa, sehingga hidupnya berarti dan dikenang sepanjang zaman dan menjadi contoh bagi para pemuda-pemuda yang ingin berguna di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kesempatan lain Sayyidina Ali mengatakan, "Laisal fata man yaqulu kana li, walakin al fata man yaqulu ha." Bukan anak muda yang hanya bisa ngomong, dulu ayah saya begini, dulu kakek saya begini, dulu saya ini turunan orang yang hebat. Bukan anak muda sejati itu anak muda sejati itu adalah masyarakat anak yang mampu untuk mengatakan ini saya. Artinya bukan sombong, bukan mengatakan ini saya. Artinya dia berkarya, dia berprestasi, dia punya ilmu, dia berguna. Tidak hanya ikut orang tua saya begini, kakek saya begini, bapak saya begini, tapi dirinya sendiri tidak berguna. Enggak begitu anak muda. Nah, begitu mudah-mudahan para santri Darul Salah yang ada di sini, insya Allah bisa menjadi anak muda yang punya arti dalam hidupnya, mengisi hidupnya dengan ilmu dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, guru-guru kita sudah pernah berpesan ada satu pesan menarik. Apa kata mereka? Laisa rajul man yaftahir bi syai', walakin ar-rajul man yaftahir bihi syai'. Jadi bukan pemuda sejati, bukan pria sejati, saudara, yang hanya bisa membanggakan gurunya, tapi pria sejati itu adalah yang dibanggakan oleh gurunya. Masya Allah. Jadi kalau kalian mau jadi santri yang betul-betul berguna, berusaha bagaimana kalian menjadi kebanggaan ustaz kalian, kebanggaan guru kalian. Kalau murid banggain guru itu udah lumrah di
insyaallah. Nah, yang terakhir pesan yang tidak boleh kita lupa, saudara, kalau kita nyantri mau ilmunya berkah, saudara, sebagaimana dipesankan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, al-ilmu nurun fala tudfihu bil maksiyah. Ilmu itu cahaya yang terang benderang, jangan kau padamkan dengan maksiat. Jadi kuncinya apa? Kalau kita mau belajar gampang, mau hafal gampang, mau belajar mudah ngerti, mau belajar mudah memahami, jangan maksiat. Jangan maksiat. Jangan tinggal sholat, jangan bikin kemungkaran, jangan kurang ajar sama guru, jangan berbuat yang mungkar, berbuat yang dosa. Jangan. Selama kita menghiasi diri kita dengan amal ibadah yang soleh, Allah akan buka pintu-pintu keberkahan. Allah buka pintu-pintu ilmu pengetahuan. Nah, makanya kenapa ulama-ulama kita banyak yang lahir sebagai ulama yang menguasai berbagai macam bidang ilmu. Bukan satu saja. Kalau zaman sekarang orang bisa tafsir, hadis, tapi ulama dulu kalau sudah tampil sebagai seorang alim, sebagai ulama dan menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama. Kenapa bisa berkah begitu? Karena mereka mengamalkan ilmunya. Mereka tidak maksiat, mereka tidak berbuat kemungkaran. Jadi sekali lagi, yuk, kalau ingin ilmu kita manfaat, menjadi ulama yang teladan di tengah umat, jangan kita berbuat maksiat. Insyaallah. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, sekedar memberikan motivasi. Alhamdulillah, Al-Habib Abdurrahman, putra daripada Habib Syekh Ali Al-Dufri, saya senang, saya bangga betul. Beliau ini, saudara, bukan hanya sekedar berdakwah, bukan hanya sekedar mengajar di luar, tapi melanjutkan hasil dakwah perjuangan ayah anda yang tercinta, baik yang di Condet maupun yang di Cilodong ini, Cibinong, bahkan nggak sampai di sini. Banyak majelis-majelis ayah anda tercinta juga saat ini terus dilanjutkan oleh Habib Abdurrahman, baik yang di Tanjung Priok, Al-Fudalah, atau An-Nur yang ada di Kebayoran, di mana-mana. Jadi tetap disambung silaturahim antara beliau dan murid-murid, kawan-kawan para sahabat daripada Habib Syekh Ali Al-Dufri. Karena memang salah satu bukti kita birrul walidain, kita tetap menyambung silaturahim kepada orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita, saudara. Kita doakan mudah-mudahan Habib Abdurrahman, begitu juga semua saudara-saudaranya dan semua guru-guru yang membantu Habib Abdurrahman mengajar, yaitu di pondok pesantren ini, diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan di setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Mudah-mudahan pesantren Darul Fadhlah senantiasa diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan semoga semua santri yang ada di sini dibukakan oleh Allah ilmu pengetahuan yang manfaat. Jadi tolong di pondok pesantren saat kalian belajar, orang tua kalian, mengirim kalian ke pondok pesantren itu menunjukkan bahwa orang kalian satu, saudara, sayang kepada anaknya. Jadi jangan ada yang merasa kalau ditaruh di pesantren sama orang tua, terus kita merasa kita dibuang sama orang tua. Enggak betul, itu fitnah. Kita ditaruh sama orang tua di pesantren, satu, berarti orang tua kita sayang kepada kita. Yang kedua, berarti orang tua kita itu cerdas, pintar. Dia tahu kalau anaknya keluar nanti bisa rusak. Dia tahu anaknya kalau keluar nanti terpengaruh dengan pergaulan. Dia sayang sama anaknya, dan dia cerdas. Dan nggak mau anaknya menjadi korban saran, saudara. Dititipkan di pondok pesantren. Sekaligus orang tua tersebut anak yang bijak. Kenapa anak terbijak? Kalau dia tahu dirinya nggak mampu untuk mendidik anak, dia titipkan ke habaib, ke kiai yang mampu mendidik anak. Doakan agar orang-orang tua kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Adanya wajibakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semua baris sekalian musafaha dengan Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Salaman sekali aja, mau usah bolak balik ya. Ayo bikin barisan ke mobil.
أصل السعادة كل من قد وده في كل حال قل هو المسعود. يا ربي بالمختار حقق مطلبي، فالجود منك إلهنا معهود. قرب إليك جميع أهل مودتي، والهم عنهم دائما مبعود. في حسن أمنك يستقيمون على أقوى الصراط، عدوهم مطرود. يحيون سنة خير خلقك في الورى، ولهم يهون في الجهاد شديد. يعلون رايته بكل محلة، يسمو بهم شرع النبي ويسود. والكل منهم في الوصال وفي الرضا والقرب والتقريب منك سعيد. مستغرقين بشكر نعمة ربهم، والعيش في شكر العلي حميد. آمين آمين إلهي فاستجب، أنت الكريم الواحد المعبود.